Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kami dari Gereja GBI Warukapas datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebab itu sebelum kami memberitakan firman ini, kami dahului dengan doa dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau baik. Hingga sampai pada saat ini kami masih boleh hidup aman, sehat, bahagia karena kasih sayang. Ini kami Tuhan, datanglah lewat kerajaan-Mu, sebab kami rindu lawatan-Mu, kami rindu kasih sayang-Mu. Jamah hati pemikiran kami, apalagi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu. Kasihani dia dan berkati, agar supaya apa yang kami rencanakan ke depan itu boleh jadi seturut dengan kasih sayang. Berkati kami semua, supaya apabila kami membuka kebenaran firman-Mu dan kami akan mendengarkan bersama-sama, itu boleh menjadi suatu berkat dalam kehidupan kami masing-masing apabila kami melakukannya. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kami rindu Engkau hadir di tempat ini bersama Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, mari kita masuk dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudari, bersukacita artinya kita harus bersabar menantikan apa yang dijanjikan Tuhan terhadap kita sebagai umat yang percaya. Sebab kita punya pengharapan yang besar dari Allah. Pada saat ini kita masih belum luput dari ancaman corona yang mengancam dunia. Sampai saat ini orang masih dalam ketakutan lewat ancaman ini. Tetapi apabila kita berharap kepada Tuhan, maka sungguh janji Tuhan akan menjadi berkat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebab Dia berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita artinya kita punya harapan terhadap Allah yang akan menolong, membela kita dan meneguhkan hati kita serta menguatkannya. Sebab itu bagi orang yang benar, kita punya pembelaan yang besar. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan
semua panah api dari si jahat. Ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau kita bersama Tuhan, apapun yang menimpa kita atau menjadi pergumulan dalam hidup kita, kita taruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab pengharapan kita tidak akan sia-sia. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jadi kita akan diberkati apabila kita bersungguh-sungguh menaruh pengharapan itu kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Maka Tuhan akan membela kebenarannya untuk kehidupan kita selanjutnya. Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar bagi kita, melepaskan kita dari segala tantangan atau pergumulan serta cobaan. Lihat Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman untuk tekun menantikan aku, maka aku akan meluputkan engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita ada pembelaan Tuhan, asal kita tekun setia bersama Tuhan di setiap saat untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Baik kita yang di Warukapas ini, tetapi juga bagi seluruh orang yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu jangan kita ragukan kebesaran dan pertolongan Tuhan itu. Allah kekal itu Allah tetap sama dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus tetap setia dari permulaan bahkan sampai berakhir dunia. Sebab kasih Allah kekal untuk selama-lamanya dan janjinya tetap teguh. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, lewat pertobatan ini, kita boleh bertemu, bertatap muka bersama Tuhan lewat kebenaran Allah. Seperti saat ini. Maka sungguh akan diberkati setiap pendengaran yang kita dengarkan pada hari ini. Jika benar-benar kita menekuni akan kebesaran Allah dalam hidup kita. Pembacaan selanjutnya ia berkata, tadinya dia berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tentunya setiap hari kita mesti sabar. Dalam kehidupan ini bukan hal-hal yang gampang. Orang yang mau ikut Tuhan Yesus, dia harus siap untuk memikul salib. Jadi kita harus bersabar. Apabila kita tidak mampu untuk bersabar, karena kita hanya manusia daging, manusia biasa, marilah kita datang kepada Tuhan lewat doa kita dan bermohon kepadanya supaya Tuhan akan datang bersama kita asal kita siap untuk menerima kehadiran. Kita siap untuk menguduskan hati kita supaya Tuhan akan hadir bersama kita untuk memberkati jalan hidup kita lewat doa dan kebenaran yang selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Apabila kita berseru dengan segenap hati kepada Tuhan lewat doa kita, maka sungguh kasih sayang Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi itu akan menjadi kenyataan dalam kelangsungan hidup kita bersama.
Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat doa-doa saya untuk mau melayani. Saat ini, saya sementara melayani karena kasih sayang Tuhan. Bukan kepintaran saya, tetapi karena kebenaran Allah. Sebab itu, kalau kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Dan ingat bahwa Yesus pernah berkata, jika engkau memberikan persembahan, ingatlah jika engkau bersalah terhadap seseorang, engkau harus kembali memberikan pengampunan terhadap satu dengan yang lain, supaya doamu didengar oleh Tuhan. Sebab firman berkata dalam kitab Matius 6 ayat 14, jika kamu mengaku kesalahanmu atau dosamu terhadap saudaramu, atau mengampuni mereka, maka kesalahanmu akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Sebab itu benarlah kata Rasul Paulus dalam kitab Yakobus. Yakobus 5 ayat 16 berkata, sebab itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan firman ini. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun suara kami terdengar, mari perhatikan firman Tuhan. Sebab firman Allah itu besar dan berkuasa dalam hidup kita. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan senantiasa akan memberkati segala doa dan permohonan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Sehingga firman-Mu telah kami sampaikan dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa buat pengurus gereja Bethel Indonesia Warokapas. Engkau tolong berkati jamah semua kami, agar supaya kami dapat memberikan yang terbaik guna hormat kemuliaan Bapa di sorga. Berkati juga setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tambahkan iman kami semua Tuhan, agar supaya firman ini boleh berguna buat kelangsungan hidup kami bersama. Dimanapun suara kami ini terdengar, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menderita karena tidak punya apa-apa di rumah, Engkau berkati, berikan kecukupan dengan berkat berkelimpahan, agar supaya di dalamnya mereka boleh memuliakan nama-Mu yang di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik bagi kami. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Minahasa Utara. Engkau tolong berkati pelayanan kami semua. Sebab Engkau telah berkata di dalam firman-Mu, sebab inilah yang diperintahkan bagi kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengangkat tangan kami untuk memberkati negara dan bangsa kami, Indonesia, provinsi, bahkan daerah, bahkan teristimewa desa Warokapas ini. Engkau berkati kami semua.
Beri damai, sejahtera, sukacita, kegembiraan. Bahkan perlindungan yang berasal daripadamu. Sebab firman-Mu berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terpuji Engkau Tuhan yang memberkati kami lewat kuasa dan firman-Mu. Hari ini kami diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan keselamatan hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.